Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, halo semua, apa kabar kalian? Baik-baik kah? Oke. Untuk teman-temanku yang gak sabar, ini untuk sesi Aries, Leo, dan Sagitta. Oke. Aku akan coba untuk membuka untuk Aries. Kira-kira mantan kamu ini berbuat apa dulu sih sama kamu? Ini seperti kayak apa ya, teman-teman? Aku melihatnya ini lebih kayak sesuatu yang besar yang terjadi sama kamu sama dia, antara kamu sama dia. Ada kekecewaan, ada disappointment yang sangat tinggi, ya. Ada kekecewaan yang sebenarnya kamu itu juga ngerasain. Dan di sini harapan-harapan kamu sama dia itu kayak udah gitu aja gitu loh, meluap ya, meluap. Dan di sini ada kayak perubahan yang menurut kamu ini tuh masa depannya nggak ada gitu loh. Mungkin dia juga bisa bermasalah ya dengan keluarga kamu, jadi kayak ada sifat buruk dia itu mungkin yang ngebuat kamu sedih dan lain-lain gitu loh. Makanya di sini nggak ketemu kalian, nggak ada solusinya. Jadi solusinya itu kayak ya putus. Karena ini aku tambahin ya, because aku bingung ini kalau untuk 3 aja artinya belum sempurna gitu teman-teman. Jadi kamu biar tahu. Oke, kita taruh sini dulu ya. Sekarang kita lihat untuk mantan Aries yang kamu pikirkan ini orangnya, karmanya gimana. Kita cek dulu. Room. Dia lebih ada privacy ya, aku lihat. Menemukan cinta. Oke. Capek. Energinya aku lihat capek. Ya, banyak pikiran mengenai dia tidak bisa mungkin apa ya, take and give gitu loh. Dia tetap jadi orang yang bermasalah pada dirinya sendiri. Kemudian dia adalah orang yang nekat, aku bilang ya. Mungkin ya teman-teman. Aku merasakan di sini dia orangnya tidak mau dikekang, ya, tidak mau dikekang. Dan aku merasakan di sini ada namanya orang ketiga. Bisa jadi ada orang ketiga di sini ya. Maksudnya aku nggak tahu. Yang pasti ada musuh dalam selimut. Itu masuk ke dalam keluarganya dia. Dan di sini dia itu kayak apa ya teman-teman? Jenuh, saking jenuh. Dia tuh kayak ada sweetheart lain gitu loh, kayak ada apa ya, tergila-gila. Tapi cewek ini nggak taunya manfaatin aja. Karena ekspresinya seperti ini, ada messenger, ada waiting, ada apa ini namanya, lover, iya, playgirl. Energinya entah dia, entah dia
atau memang pasangannya yang mengalami namanya cinta ke orang lain gitu. Dia sekarang pusing ya. Ada namanya di sini ada room, itu artinya ada privacy yang harus dijaga, yang harus dia ini. Tapi dia tuh sebetulnya nggak bisa speak out keluar karena ini memang terkait dengan perasaan. Kalau dia menyakiti kamu di sini, maka di sini juga sama. Dia merasa kayak keluarganya mungkin ya kacau balau, banyak kelelahan, sekalipun bersama dengan seseorang tapi nggak pernah cukup. Jiwa-jiwa petualang. Tipe-tipe orang yang mau cari keuntungan, kemudian ya tipe-tipe flamboyan, tipe-tipe yang anti komitmen aku rasa, karena ada the lovers di sini. Ada yang nggak suka sama dia. Dia mungkin sekarang mungkin pekerjaannya itu di luar kota, bisa jadi ketemu dengan orang ini, ada soldier, ada foe. Jadi kayak ada mungkin dia suka dengan satu orang ya, wanita bisa jadi, atau defense-nya itu feminin, tapi kayak direbutin sama 2 orang. Itu bisa jadi. Di sini mungkin keluarganya dia ada yang menunggu kabarnya dia, ada yang ibaratnya tergila-gila dengan seseorang, ada yang menunggu di sini. Jadi kayak dia tuh kayak ngabaikan gitu loh, kayak kurang tanggung jawab. Dan di sini tuh ada wanita, mungkin aku nggak tahu, yang mungkin sudah menikah juga, tapi kayak direbutin gitu loh guys. Kita lihat ya, apakah dia ada rencana untuk bertemu dengan kamu. Yang pasti dia lebih ke masalah family di sini, kayak amburadul semua kehidupannya. Terus mungkin dengan mertua atau dengan orang tua bermasalah. Ya, hubungan yang kayak sendiri, udah menikah tapi sendiri. Dia masih memendam rasa, masih misterius, masih ngeliatin aja. Di sini dia masih timbang-timbang pikir ya teman-teman, apakah dia mau ketemu sama kamu. Kalau misalnya dia sudah sukses, dia sudah ada dibanggakan, mungkin dia bisa ketemu sama kamu. Gitu. Dia masih kayak kerja, terus masih terlibat dengan skandal-skandal orang ketiga, dan begitu-gitu aja hidupnya. Rounded. Ada pasangan tidak bahagia dengan pasangan resminya, ya. Padahal ini cewek juga manfaatin. Kita nggak tahu teman-teman. Ada yang beberapa di sini itu kayak merasa terhianati, mungkin pasangan resminya terhianati. Ini ada beberapa wanita aku lihat, atau defense-nya tuh feminin semua ya. Mungkin ada antara 2 atau 3. Aku nggak tahu apakah kamu juga. Ada F, ada D, ada Z, ada S, ada J, ada T, ada N, ada R, M, X, U, H, Z, Y, S, J, F. Nah, di sini untuk ciri-ciri, bukan ciri-ciri, inisial. Kemudian di sini juga mungkin bisa juga nama tengah, nama belakang ya. Teman-teman, ini sudah aku bacakan buat kamu. Semoga yang berbintang Aries suka. Kalau misalnya nggak suka, ya udah nggak apa-apa, ambil yang baik, buang yang jelek. Kalau mau personal reading, karena nggak semua energi aku bacain, kalau nggak cocok berarti bukan energi kamu yang aku ambil. Ya, lakukan personal reading lah sama aku. Starting from Rp50.000 saja. Oke, see you on my next video, Aries, and bye-bye.
Halo semuanya, apa kabar kalian? Di sini untuk yang bintangnya Leo, kita cek dulu ya untuk karma yang berlaku. Dan sebelumnya aku mau tahu orang yang mana yang kena karma dari pembacaan aku hari ini. Nah kita lihat dulu ya. Mungkin ini ada salah satu ciri-cirinya. Aku nggak spesifik ke orangnya, tapi mungkin mengenai hubungan kalian. Dia adalah orang manipulatif dan kalian tuh bertahan lama. Intinya dia tuh memanfaatkan kamu. Dia adalah orang bekerja keras. Kalian saling jatuh cinta, ya. Ini sebetulnya warning bahwa ada seseorang tuh yang mungkin akan merugikan kamu atau bagaimana, tapi kamu lama hubungannya dan kamu tuh setia sama dia sampai akhirnya ya selesai. Kamu suka sama dia, tapi kamu nggak tahu dia ternyata orangnya manipulatif. Dan kamu memandang dia itu udah lama banget gitu. Kamu kagum sama dia, kamu suka ya. Sekarang kita cek dulu untuk energinya. Karma apa yang akan dia dapat dari semesta karena meninggalkan kamu? Pernikahan. The letter, ada gift, ada dokter. Bisa jadi ya setelah menikah memang kehidupannya bahagia, namun bisa aja pasangannya sakit-sakitan. Dia apa ya teman-teman, ngabarin, mungkin kalian masih ada yang intens gitu. Dia ngabarin adanya pernikahan dan dia privacy di sini. Dia mencoba untuk menutup segala sesuatu yang berbau dengan masa pernikahannya dia. Di sini salah satu ada yang sakit mungkin ya teman-teman. Mungkin beberapa dari kalian di sini ada yang diajak ketemuan ya, dia mengabari kamu supaya kamu datang. Dia menikah dengan orang yang muda ya sebetulnya. Ini bisa juga dia tuh manipulatif sama kamu, tapi bisa juga Fox tuh artinya itu pekerja keras, tapi nggak jadi sama kamu masalahnya. Despair. Jadi kayak desperado gitu loh teman-teman. Dia menikah sama orang yang mungkin lebih muda. I don't know, tapi apakah mungkin ada masalah dari kehamilan atau ada masalah kesehatan sebetulnya yang hidden. Jadi uangnya itu habis untuk pengobatan dan dia di sini kayaknya lagi butuh bantuan teman-teman. Ya, tuh. Dia sebelumnya itu pernah bangkrut, pernah gagal, teman-teman. Energi yang aku tangkap di sini ya. Ini orangnya melas loh, kasihan banget dan kayak aku nggak tahu deh, dia ini menikah dengan orang ini kenapa? Nggak sama kamu. Apakah ini kalian tuh kayak ada falling in love gitu, saling kagum gitu, tapi nggak jadi, ternyata ada sifat dia mungkin yang buat kamu ilfeel gitu, makanya dia menikah dengan orang lain dan mungkin tidak sebaik kamu atau bagaimana, atau ada masalah kesehatan dengan pasangannya dan dia putus asa loh, bangkrut, uangnya habis teman-teman. Dan dia sabar aja. Di sini dia kayak butuh sistem support. Dia butuh sistem support di sini. Kalau aku lihat. Iya, dia butuh sistem support teman-teman. Dari orang-orang masa lalu, orang teman masa kecil. Ya.
Bisa jadi dia butuh kamu. Ya, ini kebuka ya. Berarti dia ada loss. Fix ini ada loss sih. Mungkin entah dia yang sakit dengan penyakitnya atau memang pasangannya sakit. Ya pasti dia menikah dengan orang yang lebih muda mungkin atau seumuran. Itu banyak pengeluaran. Ya. Dan mungkin beberapa kali dia sempat hubungin kamu. Mungkin ada sebagian dari kamu yang dihubungin sama dia ya, mengabarin bahwa aku mau menikah atau apa, whatever. Kemudian ya pernikahannya mungkin agak mewah, agak oke, ada gift ya kan, ada pesta. Ini mungkin terkait kehamilan atau apa, atau wanita ini sakit, kita nggak tahu. Yang pasti ada kesehatan yang ngebuat kayak dia tuh dalam rumah tangganya kayak desperado, kayak hancur gitu loh teman-teman. Kita cek ya di sini apakah dia mau bertemu dengan kamu. Dia tuh sebenarnya pengen sekali ketemu sama kamu, tapi kayak nggak punya muka gitu loh, kayak dia salah. Dia ingin ada awalan baru. Ini menjadi beban buat dia gitu loh. Maksudnya hidupnya dia tuh hancur. Dia ingin ada hubungan komunikasi sama kamu yang baik aja sih. Ya, dia ingin menyelesaikan masalah-masalahnya sama kamu. Di sini kalau misalnya ada masalah yang memang belum terselesaikan, ada yang menggantung, dia mau nyelesain ya. Karena aku lihat kasihan banget ya sini hidupnya. Tuh. Banyak perjuangan yang dia lakukan loh. Dan di sini semacam kayak baru niat mau dateng gitu, tapi belum berani. Dia mau nyelesain sama kamu di sini. Maksudnya minta maaf lah, apa-apa. Yang penting itu mungkin membuang karmanya dia ya, supaya nggak begitu down, karmanya tuh nggak begitu buruk gitu. Nanti pasti dia akan cerita gimana kehidupannya. Di sini ada G R Q ya, terus ada J I R N K L W E D W U D D tadi udah, Q Z E N, apa ini ya, N, ada B, ada X, ada P, ada F, G E T U E. Nah kalian ini bisa di zoom aja ya teman-teman, silahkan. Dan kalau misalnya pembacaan ini memang resonate, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk namanya yang mau personal reading silahkan. Nanti kita cari slot, pay first, get first, oke? Dan ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you on my next video untuk kamu, and bye. Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Guys, di sini aku mau membacakan untuk kalian yang zodiaknya adalah Sagittarius. Sagitta, bagaimanakah kisah cinta kamu dan gimana karmanya? Kita buka untuk kisah cinta yang menyedihkan. Ada side, apakah ada perceraian di sini? Ya. Ada sesuatu yang memang putus dan kamu tuh menunggu. House, Fox. Ya, ini bisa jadi seseorang yang kamu setia ya, kamu setia, tapi kamu kayak dimanfaatin gitu loh, teman-teman. Rumah tangga kamu berantakan. Di sini ada energi side, energi pisah, selesai. Dan kamu di sini masih sendiri. Kita lihat ya,
atau kamu setia, kamu masih kayak antipati gitu. Sekarang kita lihat dulu teman-teman untuk namanya karma buat orang yang menyakiti kamu. The Soldier, Waiting, ada Lover, Playboy ya. Ya, berjalan, sudah pergi, go away. Dia Playboy, mungkin sudah menikah lagi dengan seseorang teman-teman. Dia charming ya, mungkin gimana ya, gampang lah mendapat pengganti. Orang juga nekat gitu, dan dia ya mikir diri sendiri gitu loh teman-teman, mikir diri sendiri. Dia itu, aku lihat dia tuh kayak kerja gitu loh, kerja tapi ya sebetulnya nggak seberapa ya kan, karena di sini ada soldier itu ya masih kayak gimana ya, dia tuh masih kayak belum ada apa-apa tapi gayanya udah kayak konstan gitu hidupnya, udah kayak udah oke-oke aja. Aku melihat di sini dia itu bekerja mungkin di bawah pasangan yang baru, mungkin tipe-tipe orang yang takut sama istri ya. Beberapa usaha yang dia lakukan mungkin itu tidak begitu bagus dan sedang di apa namanya teman-teman, misalnya kita pesan aja lah ya, sedang dalam proses untuk di repair lagi gitu. Ya, sama kamu di sini dia manipulatif ya, dia memanfaatkan kamu juga, dan kamu sampai kamu mungkin sekarang masih trauma, ada yang masih trauma. Ini dia kayak dikontrol oleh seseorang di sini teman-teman, mungkin istrinya. Dan dia ini sebetulnya di bawah dia gitu loh. Sudah memiliki family, mungkin sudah punya anak juga. Pernikahannya ini itu memang menguntungkan buat dia. Yang tadinya dia nothing, dia jadi punya something ya. Tapi ya terkontrol. Mungkin kalau ini aku lihat cowok cewek mungkin kebalik ya, mungkin divide genderless sebetulnya. Ini seperti kayak divine-nya gitu loh ya, bisa divine-nya feminin sama maskulin. Kalau dia mau perawakannya cowok cewek terserah gitu loh. Dia kemungkinan dia tidak satu kota dengan kamu karena ada journey di sini, dia menemukan orang ini ya. Ada manfaatnya, maksudnya dia bertemu dengan wanita ini, dan bisa jadi orangnya itu, keluarganya ya, bapaknya itu kayak berpendidikan, keluarga terhormat. Tapi di sini dia tetap direndahkan. Ibaratnya yang punya kekuasaan adalah si pasangannya dibanding dia. Karmanya sih ini nggak begitu yang berat-berat banget ya teman-teman. Sempat mungkin ya depresi dalam diri sih begitu ya. Dia mungkin juga pernah lah ngeliat-liat cewek lain, tapi dia kayak dengan kondisi ini dia nggak bisa kesini, ada lah kayak gitu. Ini hartanya semua, udah punya anak juga ini kan tuh. Pleasure seekers loh, hati-hati ya teman-teman. Ini kalau dia ngubungin kamu lagi, dia cuma mau cari kepuasan aja. Ini ada child nih, entah ini anaknya dari mana. Anaknya dia udah punya anak kah? Atau kalian di sini karena ada pleasure, ada gift, ada ini anjing, sesuatu yang setia. Ini ada anak, jangan-jangan ini sama kamu. Maaf kalau aku salah. Ada yang tangkap energinya kayak gitu karena ada child. Ini sama dengan anjing di sana. Dia punya anak kah? Atau kamu punya anak dari dia kah?
karena ini ya. Dan dia sudah dengan wanita lain yang notabene mungkin di atas kamu, tetapi dia di sini tuh seperti kayak kuli, nggak bisa ya, kalah gelar, kalah kekuasaan kayak gitu. Agak sedih sih, cuman ya udahlah ya, namanya kalau misalnya pria itu cari atau seseorang lah itu yang mencari kebahagiaan untuk kehidupannya, nggak masalah. Masalahnya itu diselesaikan dulu dengan orang yang kemarin, takutnya masih mengganjal, jadinya kayak apa ya teman-teman, kayak dia tuh juga jalan nggak enak, kamu juga kepikiran gitu, lembatin terus, kan mendingan saling melupakan supaya jalannya masing-masing enak. Karena kalau nggak gitu nanti menghambat rezeki kamu juga. Masalah cinta, masalah apa nanti terganggu. Apakah dia mau menemuimu? Bisa jadi dia masih menunggu sikon dulu ya. Ya, dia lihat sikon. Kalau misalnya ada sikon, dia pasti bisa menemuin kamu. Dia cuma bisa kasih kayak sesuatu yang berbau dengan materi, mungkin sedikit ya. Entah itu pleasure, entah itu apa. Tapi dia nggak bisa kasih lebih dari itu. Komitmen dengan ini itu sudah terjadi, dan mungkin dia ngeliatin kamu. Ini bisa jadi kalian tuh kayak ada mantan pasangan loh, punya anak mungkin, resmi atau nggak resmi ya teman-teman. Karena tadi ada kartu child di situ, di di kartu aku yang satunya. Dan ini sempat bangkrut, atau energinya sekarang dia uangnya juga masih agak pas-pasan gitu loh. Ada tanggung jawab besar di sini yang diberikan istri sama mungkin mertuanya. Kalian pokoknya harus doain aja yang terbaik ya. Kita nggak boleh doain yang jelek. Dan di sini aku mau lihat untuk inisialnya. Ada D, P, O, U, Y, W, X, J, O, D, B, A, Z, M, I, T, Q, P. Ini bisa nama tengah, nama panggilan ya, nama belakang, nama kecil, nama gede. Ini ada C sama F ya teman-teman tambahannya ya. Kalian nanti bisa zoom aja lihat. Kalau misalnya memang ini resonate, jangan lupa di like, share, subscribe. Nonton videoku yang lain. Pokoknya masih banyak yang timeless reading, kalian buka-buka aja. Terus di sini ada personal reading, boleh, ada kontaknya kan, aku udah kasih. Dan see you on my next video. Jangan lupa nonton yang baik, buang yang jelek, selalu berpikir positif. Dadah Sagita.